Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulistiana Umami dengan nomor induk mahasiswa J1B 011091 Program Studi Teknik Pertanian. Saya akan menjelaskan tentang pengeringan bahan hasil pertanian. Selanjutnya, latar belakang. Pengeringan adalah metode untuk pengawetan buah-buahan dan sayuran di mana kadar air dan aktivitas air bahan dikurangi untuk meminimalkan kerusakan kimia, biokimia, dan mikrobiologis. Tujuan utama pengeringan adalah untuk menurunkan kadar air produk pertanian ke tingkat tertentu, cocok untuk penyimpanan jangka panjang. Laju pengeringan dipengaruhi oleh mekanisme transfer seperti tekanan uap dan udara pengeringan, suhu dan kecepatan udara, difusi kelembaban dalam produk, ketebalan permukaan yang terpapar untuk pengeringan. Pengeringan melibatkan penggunaan panas untuk menguapkan air yang ada dalam makanan dan juga menghilangkan uap dari permukaan makanan. Oleh karena itu, ia menggabungkan perpindahan panas dan massa yang harus disediakan energi. Tujuan dari pengeringan bahan hasil pertanian itu, yang pertama, mempelajari jenis-jenis pengeringan bahan hasil pertanian. Yang kedua, mengetahui prinsip dasar pengeringan. Selanjutnya, pembahasan. Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar air dari suatu bahan dengan menggunakan energi panas. Penguapan air ke udara karena perbedaan kandungan uap air antara udara dan bahan yang dikeringkan. Kandungan zat cair dalam bahan yang dikeringkan. Selanjutnya, jenis-jenis pengeringan. Yang pertama, pengeringan dengan roda pengering. Roda pengering berguna ketika suhu pengeringan udara mendekati suhu sekitar dan ketika pengeringan pada periode laju penurunan. Roda pengering dengan silikal gel sebagai bahan penyerap diintegrasikan ke dalam pengering untuk pengeringan jagung dan milo. Energi matahari digunakan untuk regenerasi penyadap. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan roda pengering menurunkan waktu pengeringan. Yang kedua, air dryer. Air dryer atau pengering udara merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan uap air pada kompres air atau udara terkompresi yang keluar dari air kompresor unit. Sistem ini biasanya menjadi satu kesatuan proses dengan air kompresor unit. Yang ketiga yaitu freeze dryer atau pengeringan beku. Adalah proses pengeringan yang umum digunakan untuk mengeringkan bahan pangan maupun non-pangan yang bersifat rapuh, misal bunga, atau menjadikan bahan lebih mudah ditransportasikan. Pengeringan beku bekerja dengan membekukan, lalu mengurangi tekanan di sekitar bahan untuk memudahkan air yang beku menyublim langsung menjadi gas. Selanjutnya, metode yang keempat, air dryer dengan explosion proving drying. Pengeringan menggunakan pengering udara dan diikuti dengan pengeringan semburan ledakan merupakan salah satu metode pengeringan yang dikombinasikan dalam pengeringan snack apple. Snack apple pertama dikeringkan menggunakan air dryer, kemudian dilanjutkan dengan pengeringan kedua yaitu pengeringan menggunakan pengeringan semburan ledakan. Yang terakhir, freeze dryer dengan microwave vacuum dryer. Pengeringan menggunakan metode freeze dryer diikuti dengan microwave vacuum dryer merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengeringan snack apple. Proses pengeringan dengan kombinasi keduanya dilakukan dengan cara pengeringan menggunakan freeze dryer terlebih dahulu, kemudian menggunakan pengering microwave vacuum dryer. Pengeringan menggunakan kombinasi ini dilakukan agar dapat snack apple sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, produk hasil pertanian yang dikeringkan. Pengeringan apel dilakukan dengan metode freeze dryer dengan microwave vacuum dryer. Apel yang sudah dikeringkan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan masa simpan yang lebih lama. Kemudian, pH buah apel berbeda-beda dan menyebabkan perbedaan terhadap viskositas dan susut pengeringan. Semakin lama proses pengeringan, maka semakin naik pH dari buah apel. Akibat dari pengeringan. Yang pertama, kerusakan mikro dan tekstur.
Temperatur yang tinggi menyebabkan perubahan fisik dan kimia yang mendalam pada permukaan makanan, sehingga mengarah pada pembentukan lapisan permukaan yang sulit ditembus, yang membuat makanan kering di permukaan tetapi lembab di dalamnya. Perubahan struktural selama pengeringan mempengaruhi tekstur produk akhir, sesuai dengan tingkat eliminasi air. Jika susu terjadi seperti pada makanan kering di udara, struktur yang sangat padat terbentuk dan produk kering lebih sulit. Yang kedua yaitu aroma. Aroma berasal dari hilangnya komponen yang mudah menguap dari makanan. Sesuai dengan suhu pemrosesan, tekanan uap dari zat yang mudah menguap, kelarutannya dalam uap air dan konsentrasi padatan dalam makanan. Yang ketiga yaitu warna. Pencoklatan enzimatik adalah salah satu reaksi pencoklatan yang penting pada buah dan sayuran selama pemrosesan termal dan itu termasuk pengeringan. Dehidrasi mengubah karakteristik permukaan makanan sehingga warna dan pantulannya. Perubahan kimia dalam pigmen seperti karoten dan klorofil dihasilkan oleh panas dan oksidasi yang terjadi selama pengeringan. Secara umum, semakin lama proses dan semakin tinggi suhunya, semakin besar pula kerugian pada pigmen ini. Kesimpulannya, pengeringan merupakan metode untuk pengawetan buah-buahan dan sayuran di mana kadar air dan aktivitas air bahan dikurangi untuk meminimalkan kerusakan kimia, biokimia, dan mikrobiologis. Metode yang bisa digunakan pada proses pengeringan seperti pengeringan dengan roda pengering, udara pengeringan, pengeringan beku, udara pengeringan dengan pengeringan penyemburan ledakan, pengeringan beku dengan microwave vacuum dryer. Dari keempat metode tersebut, yang paling bagus untuk pengeringan snack apel adalah pengeringan menggunakan freeze dryer yang diikuti dengan microwave vacuum dryer. Metode tersebut dapat digunakan sebagai metode pengeringan yang sesuai untuk mengembangkan cemilan apel yang diperkaya probiotik dengan mempertimbangkan warna, tekstur, kualitas sensorik, viabilitas bakteri, dan stabilitas penyimpanan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.